bersama kakak Kak Dwi Yamila kita masih ingat mungkin pelajaran tentang sel di kelas 11 ya, ingat tentang Masih. sel. Suara kakak dengar nggak nih, kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Jelas kan? Iya. Oke, nanti kalau nggak jelas kabari kakak ya, langsung aja bilang suaranya nggak kedengaran kak. Nah, ini kita mengulang mungkin Ya, tentang sel. Kak, bisa masukkan gambar nggak aku siapkan tadi? Coba sel hewan. Nggak apa-apa kan kita cuma berdua kan Mila? Kalau misalnya belum selesai Kak. agak-agak lama nggak masalah. Nanti kalau Mila mau ada yang kurang paham terus Mila mau diskusi lagi nanti Mila chat aja sama siapa? Oh sama Kak Grace. Kak Grace ya kemarin berhubungan sama Kak Grace ya Mila? Iya, Kak. Oh iya. Mila ini jurusan IPA atau IPS? IPA. IPA, Kak. Oh IPA yang mana ya Kak? Nah yang ini pun boleh. Ya Kak mau nampilkan gambar tentang sel, mungkin Mila ada lupa-lupa tentang sel karena kita mau masuk ke reproduksi sel. Masih ingat pelajaran reproduksi sel? Masih, Kak. Oh, kurikulum Merdeka atau kurikulum K13 masih bilang? Kurikulum K13, Kak. Oh, K13. Berarti dari SMA 1 Gunung Sitoli? Iya, Kak. Oh, ada ponakan kakak situ. Namanya Alhan, kenal? Oh, Kelas berapa Alhan? Kelas 11 tidak, ya? Kak. Nggak kenal sama Alhan? Tidak, Kak. Oh iya. Semua kayak banyak kali perkenalan Kak Dwi ini. Ntar lagi nih Kak bersama Kak Catherine. Ini mau ngasih gambar. Boleh. Bisa kelihatan gambarnya kan Mila? Nanti boleh juga kan cek lagi gambar Bisa, dari buku Kak. kelas 11. Dari kelas 11. Nah ini gambar sel. Nah kakak ambil hanya gambar sel hewan. Menjadi sel hewan. Karena kita mau mempelajari tentang reproduksi pada sel hewan ya. Nah, coba kita lihat. Mila masih ingat apa aja yang terdapat di sini deh organel-organel selnya? Ini nanti ada organel sel. Organel sel berarti yang di dalam ya Mila. Nah, mungkin yang ini ada membran sel yang paling luar itu nggak masuk ke dalam organel sel ya, tapi dia merupakan bagian terluar dari sel hewan. Nah, kemudian yang paling pentingnya lagi dari sel ini yang berperan nanti dalam yang namanya reproduksi sel. Reproduksi sel apa fungsinya itu Mila kira-kira? Artinya kembali ya, produksi. Artinya kalau reproduksi memproduksi kembali. Kalau reproduksi sel berarti memproduksi kembali sel. Ya. Itulah arti dari reproduksi sel. Jadi untuk apa fungsinya? Untuk memperbanyak jumlah sel, kemudian mencegah supaya sel itu tidak punah ya, tidak habis. Nah, nanti yang berperan dalam reproduksi sel, organel selnya itu deh yang pertama adalah si sentrosom. Bisa kelihatan sentrosom nggak di gambar? Bisa, Kak. Nggak ada ya, Dek? Ada tuh? Iya. Nggak kelihatan. Nah, sentrosom ini ketika nanti sel ini mau bereproduksi, Dek, dia akan membelah menjadi dua. Yaitu namanya berubah menjadi sentriol. Nah, sentriolnya yang mana? Nah, yang ini kan ada di sentriol kakak tandain, ada dua. Yang ini satu, nah ini satu lagi. Nah, jadi sentriol itu berasal dari pembelahan sentrosom. Sentrosom. Nah, apa fungsinya, Dik? Waktu kita kelas 11. Fungsi dari sentrosom ini. Masih ingat nggak, Mila? Nggak ingat lagi ya. Lupa, Kak. Lupa. Fungsi dari sentrosom ini ataupun sentriol ini nanti, Dede,
Yang pertama untuk membantu pembelahan sel. Membantu pembelahan sel. Nah, nanti sentriol ini, kalau satu sentrosom ya, dua namanya sentriol. Nah, sentriol ini nanti akan membelah menjadi, menghasilkan yang namanya benang spindle. Sentriol nanti pada saat pembelahan sel menghasilkan benang spindle. Benang spindle atau gelendong ya, Dek. Benang spindle atau gelendong. Nah, fungsinya untuk apa nih? Ini baru kemarin kita belajar nih ya, semester 2 ya kan, Dek? Kelas 12 kan? Fungsinya lagi nanti kalau benang gelendong ini adalah untuk melekat Iya, Kak. pada chromatic sister. Chromatic sister. Nah, ini pelajaran kelas 12 semester 2. Nah, itulah organel sel nanti yang berperan. Yang kedua, selain sentriol tadi, nanti ada sel ini kan mau bereproduksi, nanti dia akan membelah, Dek. Nah, nanti dibantu oleh pembelahan dari membran sel ini. Nah, jadi ada membran sel, ini juga untuk melakukan pembelahannya nanti. Yang paling penting nanti itu adalah si nukleusnya. Nah, nukleusnya walaupun semuanya itu penting, tapi nanti yang berperan banyak dalam proses pembelahan sel, yang pertama membran sel, yang kedua sentriol atau sentrosom, yang ketiga adalah nukleus. Jadi kalau buat di sini ada membran sel. Nah, kemudian ada nukleus atau inti sel, ya kan? Nah, nukleus atau inti sel di dalamnya terdapat apa itu, Deko? Coba tadi namanya, kok lupa? Oh, Mila. Dalam nukleus ada apa, Mila? Ada yang namanya ada nukleoid ya, nukleolus. Nah, di dalamnya itu nanti terdapat yang namanya kromosom. Ya, di dalam kromosom terdapat nanti DNA. Di dalam DNA itu bentuk ekspresi dari gen. Nah, makanya kan kalau kita mau tes DNA itu kan ada yang apa yang dilihat itu susunan dari gen-gennya sama nggak dengan orang tua kita. Nah, jadi nanti sel kita ini untuk memperbanyak jumlahnya, mereka itu melakukan yang namanya reproduksi sel ini, Dek. Nah, reproduksi sel. Nah, kakak buat fungsinya tadi adalah untuk memperbanyak jumlah sel. Jumlah sel. Dan yang kedua, mempertahankan adanya sel hidup. Nah, jadi kalau selnya nggak bereproduksi, nanti selnya bisa mati. Contoh kayak kulit kita ini, kan nanti ada kulit mati kita kan, Dek. Itu kan ada sel tubuh kita yang sudah mati berarti. Kulit kita terlepas, kalau misalnya tidak ada yang bereproduksi lagi, maka habis dong kulit kita. Nggak ada lagi kan sisanya. Nah, jadi untuk mempertahankan adanya sel hidup ini, dia harus sel kita bereproduksi. Nah, apakah hanya sel kita aja atau sel manusia? Sel hewan juga melakukan hal yang sama, begitu juga dengan sel tumbuhan. Nah, jenis-jenis reproduksi sel. Masuk ke jenis-jenis reproduksi sel. Ada berapa, Mila? Yang Mila ingat untuk reproduksi sel. Yang pertama ada pembelahannya itu secara langsung. Nah, kalau pembelahan secara langsung berarti dia tidak punya tahapan pembelahan sel. Namanya disebut dengan amitosis. Nah, yang kedua itu yang punya tahapan, yang membelahnya itu
tidak secara langsung, tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi jenis reproduksi sel yang pertama amitosis ya. Apa tadi amitosis, Dek? Pembelahan sel secara langsung ya. Yang tidak ada tahapannya atau secara langsung. Iya, benar. Yang Pembelahan dilakukan sel secara langsung. Contohnya, masih ingat Mila nggak? Contohnya kayak waktu kelas 10 kita ada belajar tentang hewan, kayak planaria, banyak kali ya Kak, sampai kelas 10, kelas 11. Nah, kan mereka itu ada reproduksinya dengan cara langsung membelah dirinya ya kan. Contohnya kayak apa Kak ambil? Contohnya kayak cacing pita. Nah, cacing pita reproduksinya kayak mana? Pita dengan cara fragmentasi namanya, Dek. Jadi kalau ada cacing pita itu, Dek, terputuslah sebagian tubuhnya tadi, misalnya kita tarik putus kan. Nah, itu yang terputus itu bisa jadi individu baru. Nah, bisa jadi cacing pita yang baru. Nah, itu. Jadi dari satu cacing kita belah jadi dua atau kita tarik, dia bisa jadi individu baru. Nah, cara reproduksinya itu disebut dengan fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah memutus sebagian tubuhnya untuk jadi individu baru. Selain cacing pita juga ada masih satu keluarga sama dia, yaitu cacing planaria. Planaria sp. Nah, kalau cacing pita ini kan biasanya dia apa namanya parasit ya, Dek. Kalau misalnya planaria ini nggak parasit. Planaria ini dia sebagai indikator air bersih. Jadi kalau misalnya Mila nanti jalan-jalan ke sungai, terus di sungai itu di bawah batunya lihat ada cacingnya kok mirip kayak cacing pita, tapi kami cek ternyata kepalanya itu lebih lancip gitu dan dia warnanya boleh dicek juga nanti di internet, agak kecoklatan, agak putih, tapi dia bukan cacing pita gitu, karena badannya pendek kecil, harus dari air pun kita melihatnya. Nah, itu sebagai indikator air bersih. Jadi kalau misalnya ada planaria di air itu berarti airnya bersih. Tapi kalau ada cacing pita di air itu maka airnya kotor ya kan, berbahaya juga bagi kita. Nah, itu untuk amitosis ya. Yang kedua ada nanti pembelahan biner, Dek. Kalau pembelahan biner itu pembelahan pembelahan tubuhnya juga secara langsung, contohnya pada bakteri. Nah, bakteri ini dia pembelahan biner namanya. Ini kelas 10 juga nih. Suka nggak dulu Mila kelas 10? Masih daring ya? Iya. Iya. Di sana nggak ada bimbel ya, Dekku? Nggak ada sih Kak kalau kulihat. Mungkin ada tapi tidak terlalu waktu. Oh iya. Nanti kita buka di sana ya. Nanti bisa Mila promosiin kalau Mila mau ini. Mau apa? Lulus pula Mila nanti ya kan? Nah, bisa Mila promosiin ya. Oke, yang kedua nanti Mila ada namanya mitosis. Mitosis dan meiosis. Atau biasa disebut juga dengan mitotik ini. Mitotik. Jadi nanti ada mitosis dan meiosis ya. Nah, mitosis dan meiosis ini inilah pembelahan yang memiliki tahapan. Pembelahan sel yang memiliki tahapan. Apa aja kemarin tuh Mila? Tahapan pembelahan dalam pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Ingat Mila? Cara ngapalnya gini Mila kalau nggak ingat. Tahapannya kita sebut dengan promat. Nggak bisa lagi di bawah ini ya Kak? Promat. Oh bisa. Switch. Bisa samping ke samping. Bisa ya? Tunggu Kak. Biar aja nih. Oke, mitosis dan meiosis tadi dia pembelahan yang tidak secara langsung ya, punya tahapan pembelahan Dek.
Nama tahapannya, singkatannya bisa kita sebut dengan PROMAT. Apa aja PROMAT ini tadi? Nah, Kak buat ke sebelah. PROMAT ini merupakan kepanjangan dari yang pertama adalah profase. Iya, ada kan kemarin belajar kan? Tapi lupa. Iya, Yang kedua ada metafase. Iya, yang ketiga apa tuh? Anafase. Iya, anafase. Baru yang keempat telofase. Iya, telofase. Jadi ada 4 tahapan dalam pembelahan sel yang punya tahapan tadi, yaitu PROMAT ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. PROMAT. Oke, itulah tahapan dalam pembelahan sel. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini nambahkan, Kak. Oke, yang ini bisa ya, Dek? Pokoknya tahapan dalam pembelahan sel adalah, apa tadi caranya, Dek? Menghafalnya? PROMAT. Tahapannya itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, good job. Nah, sekarang kita masuk khusus membahas reproduksi sel. Jangan lupa yang berperan nanti dalam reproduksi sel adalah si membran sel, ya kan? Kakak tandai merahnya. Nah, membran sel ini yang kedua ada si sentriol. Yang ketiga ada nukleus. Termasuk kalau nukleus ini masuk ke membran selnya juga ya, Dek. Membran sel lagi, mohon maaf, bukan membran sel. Yang ini, yang warna ungu, ini adalah membran nukleus. Ada nggak tulisannya membran nukleus di sini? Nah, yang ini ya, yang ungu, itu adalah si membran nukleus. Membran nukleus. Aduh, jelek pula. Oke, itu tadi, Dek. Yang berperan nanti ada membran sel, membran nukleus, sentriol, sama nukleusnya, nukleus dan beserta inti-inti selnya ya. Selanjutnya, Mila masih ingat nggak perbedaan kromosom, kromatid, sama kromatin? Belum. Nanti kakak jelasin jadi ingat, Kak. Coba lihatkan gambar lagi, Kak. Kromosom, kromatid. Kalian pakai gambar aja ya. Tadi, Dek. Kromosom, kromatid. Ini, Kak, yang ini aja, Kak. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelahan selnya, kita kenalkan dulu dengan apa bedanya kromatin, kromosom, sama kromatid. Ini muncul, enggak, maksudnya muncul sekarang. Bisa lah Mila ya untuk sel. Nah, ini ada gambar sel. Kalau ini sel apa ini, Mila? Udah kelihatan belum? Oke, ini yang kayak telur mata sapi itu, itulah sel anggapan kita ya. Kayak telur mata sapi kan? Seperti telur mata sapi. Nah,
Jadi apa bedanya nih nanti antara yang pertama adalah si kromosom. Oh, kromatin dulu kakak buat. Kromatin. Nah, yang kedua adalah si apa lagi tadi? Kromatid. Kemudian ada lagi si kromosom. Nah, jadi ada 3 ya, kromatin, kromatid, dan kromosom. Nah, apa bedanya dia, Dek? Kalau misalnya kita lihat yang kayak telur dadar ini, nah ini kan tadi selnya kita anggap yang kuning ini adalah nukleusnya ya kan, Dek? Nah, dia mengeluarkan yang namanya si kromatin. Nah, kromatin itu kita lihat dia benang-benang halus, panjang. Nah, di kromatin ini adalah benang halus. Aduh, benang halus. Nah, yang panjang. Nah, di dalamnya nanti, Dek, mengandung yang namanya, nggak kelihatan tulisan kakak ya? Oh, Kak hapus dulu. Kelihatan, Kak? Oh, kelihatan di sini kecil kali. Benang halus. Yang panjang. Nah, ketika nanti dia selnya tidak mau melakukan reproduksi sel. Jadi di dalam nukleus kita itu hanya terdapat kromatin. Nah, jadi kalau pada saat sel kita belum mereproduksi, itu tidak mengandung kromosom di dalam inti sel kita. Dia mengandungnya hanya kromatin. Kenapa? Karena kromosom ini berasal dari kromatin yang memadat, memendek, membentuk kromosom. Nah, coba kita lihat ini kan kromatinnya. Ini kayaknya terpotong ininya, replik. Dia mengganda ini. Pertama kan dia 1 nih, Dek. Nah, terus dia mengganda jadi 2 kan? Cobalah kita lihat yang terakhir ini kan. Mengganda dia jadi 2. Nih. Terjadi yang namanya duplikasi. Duplikasi atau replikasi sama ya. Replikasi atau duplikasi itu sama. Nah, sehingga ada 2 kromatin. Nah, 2 kromatin ini nanti akan memadat, memendek, membentuk kromosom. Nah, kromosom itu berarti dia berasal dari kromatin yang mengalami kondensasi. Yaitu dia nanti jadi memadat dan memendek. Nah, jadi itu kromosom. Jadi kromosom ini kromosomnya itu berasal dari si kromatin yang mengalami kondensasi, dia menjadi memadat dan memendek. Terbentuklah kromosom. Terus kromatid itu bagaimana? Nah, tadi kan sebelumnya di sini, nah kromatinnya menduplikasi, mengganda. Berarti kan dia menduplikat dirinya, Dek. Misalnya kayak kakak kan, menduplikat diri kakak, maka akan tercipta lagi Kak Dwi satu lagi yang sama persis seperti kakak, isi dalamnya pun sama. Pokoknya nggak ada bedanya sama sekali. Nah, itu duplikatnya. Nah, ketika dia menduplikat, misalnya ini kakak ambil contoh di kromatin tadi memadat, memendek, membentuk kromosom. Nah, misalnya ini 1 kromosom ya kan, Dek? Nah, 1 kromosom ini dia akan menduplikat. Ya kan, menduplikat, terbentuklah 1 kromosom dengan 2 kromatid. Nah, ini namanya kromosom, Dek. Ini kromosom dengan 2 kromatid. Ini kromatid pertama, ini kromatid yang kedua dengan jenis yang sama. Kakak buat ini 1 aksen kromatid yang kedua. Ada lagi nanti, Dek, kromosom homolog. Kromosom homolog. Kalau kromosom homolog ini adalah kromosom yang
sejenis, kromosom sejenis. Itu kromosom homolog. Kayak mana kromosom homolog? Kromosom yang sejenis. Jumlah kromosom kita berapa, Dek? Jumlah kromosom manusia. Nah, jumlah kromosom manusia ada sekitar 23, bukan sekitar ya, memang segitu. Jumlah kromosom manusia 23 pasang. Nah, 23 pasang. Berarti kan dia punya pasangan, Dek, kromosom ini. Mila udah punya pasangan belum? Belum. Masih jomblo berarti ya. Sama kayak Kak Catherine. Nah, jumlah kromosom manusia 23 pasang, jadi kromosom kita berpasangan. Nah, artinya apa? Nomor 1 akan berpasangan dengan kromosom nomor 1. Dapat dari mana? Contoh, Kakak kasih contoh ya. Misalnya kayak pria. Nah, pria kromosomnya berarti 22 pasang autosom. Dia terdiri dari 22 pasang autosom ditambah kromosom seks penentu jenis kelamin, itulah XY ditambah 2 kromosom seks. XY ini adalah kita sebut sebagai gonosom atau kromosom seks. Nah, kalau wanita kayak mana kromosomnya? 22 pasang juga, terdiri dari 22 pasang autosom ditambah kromosom penentu jenis kelamin, yaitu XX. Inilah namanya gonosom pada wanita. Nah, ketika nanti pria, ini pelajaran kelas 11, Dek. Banyak ya nyambung kemanapun. Pria nanti mau menghasilkan yang namanya sel sperma, maka terjadi pembelahan meiosis. Nanti kita pelajari setelah pembelahan mitosis. Terjadi pengurangan jumlah kromosom, artinya apa? Yang dari pasangannya tadi dipisahkan, sehingga dia tidak berpasangan. Sehingga sperma hanya punya 22 autosom ditambah X, nah dipisahkan dengan 22 autosom ditambah Y. Gitu. Jadi, kan kalau spermanya tadi tidak dipisahkan, jadinya kan yang di atas nih, pria 22 pasang autosom ditambah XY. Nah, kalau wanita, dia nanti akan menghasilkan yang namanya sel telur, ovum. Nah, sel telurnya ini setengah dari jumlah kromosom indukannya dari wanita ini tadi, maka hanya punya 22 autosom saja yang tidak berpasangan ditambah X. Satu lagi pun sama ya, 22 autosom ditambah X. Bisa juga nanti satu aja ditulis karena kan sama-sama. Sama dia itu. 22 autosom ditambah X. Nah, nanti dia akan bilang, kalau kromosom homolog itulah kromosom sejenis yang di sini. Nah, misalnya kromosom nomor 1 berpasangan dengan kromosom nomor 1, kromosom nomor 2 berpasangan dengan kromosom nomor 2. Misal Kakak buat ya, lagi pakai warna yang berbeda. Nah, ini Kakak buat warna merah. Kok gede kali? Nah, yang warna merah ini, Dek, ini juga kromosom nomor 1. Ini satu aksennya, hasil duplikatnya ya. Nah, jadi kromosom yang warna biru dengan kromosom yang warna merah itu disebut kromosom homolog. Nah, jadi mereka ini disebut dengan kromosom homolog. Yaitu apa tadi kromosom homolog? Kromosom sejenis. Artinya apa sejenis? Mereka sama-sama nomor 1 ya. Jadi nomor kromosom kita ada 1 sampai dengan 23. Nah, kalau yang ke-23 itulah penentu jenis kelamin kromosom tadi ya. Nah, sedangkan nanti, Dek,
Yang merah dengan yang merah itu disebut dengan chromatid sister. Nah, yang merah dengan yang merah, inilah ya, yang merah dengan yang merah. Nah, ini disebut dengan chromatid sister. Chromatid sister itu kayak mana? Dia tetap dihitung satu, walaupun ada dua lengan ini, Dek. Bukan dua kromosom, dia tetap dihitung satu karena dia sejenis. Sama. Kromosom homolog tadi kan sejenis. Chromatic sister tadi, yang nomor satu merah dengan satu aksennya itu kembarannya ya. Duplikatnya. Maka dia tetap, karena dia sama isinya semua, dia tetap dihitung satu. Nah, yang merah dengan yang merah disebut chromatic sister, berarti yang biru dengan yang biru disebut apa? Chromatic sister juga. Yang biru dengan yang biru disebut chromatic sister. Tapi kalau misalnya kuning, nampak nggak ini? Coba tes warna pink. Kalau misalnya yang biru dengan yang merah ini disebut dengan chromatid non-sister. Chromatid non-sister. Nah, apa arti chromatid non-sister? Berarti dia tidak sama DNA-nya atau jenis gen di dalam kromosomnya itu tidak sama. Namun mereka kromosom homolog, kromosom sejenis, sama-sama kromosom nomor 1 gitu. Iya. Di sini Mila bisa paham? Paham, Kak. Ya, paham ya bedanya kromatin, chromatid sister. Berarti chromatid ada chromatid sister, ada chromatid Non-sister. sister. Ada kromosom homolog, ada kromosom non homolog. Homolog. Kalau kromosom non homolog yang kayak mana? Nomor 1 dengan nomor 2 misalnya gitu kan. Itu kan udah berbeda jenis dia. Jadi kalau nomor 2 ya dia akan berpasangan dengan kromosom nomor 2 gitu. Nah, jadi deh kalau misalnya di dalam sel kita berpasangan ini nanti kromosom homolog, misalnya yang ini kakak coret lagi ya gini. Nah, ini kalau berpasangan yang pink ini tadi bulat kakak bulatkan. Nah, ini disebutlah nanti kita dengan kromosomnya berpasangan disebutlah dengan diploid. Nah, diploid itu artinya apa? Kromosom berpasangan. 2N. Disebut diploid. Atau kromosom di dalam selnya nanti berpasangan. Nah, samalah kayak ini tadi, pria sama wanita tadi. Nah, pria dan wanita tadi, nah yang ini dia disebut 2N. Apa tadi 2N? Diploid ya. Kromosomnya berpasangan. Tapi nanti ketika pria itu menghasilkan yang namanya sel sperma dan wanita menghasilkan namanya sel telur, kromosomnya tidak berpasangan, mereka berpisah. Antara kromosom nomor 1 dengan yang satu lainnya berpisah, terbentuklah ini tadi, yang sperma 22 autosom nggak punya pasangan lagi, dia jomblo. Nah, ini disebut dengan haploid, N ya. Haploid. Haploid artinya kromosom tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Nah, itu tadi. Nah, jadi itulah perbedaan antara kromatin, kromatid, kromosom. Ada juga kromosom yang bersifat diploid, ada kromosom yang bersifat haploid. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Ini nanti videonya ya? Terekam? Oh, nanti dikirimkan ke Mila ya, Mila? Nggak tahu Mila nanti mau review lagi. Atau ada yang mau Mila tanya sama Kak Dwi? Tidak, Kak. Belum ya, nanti kakak aja yang kasih pertanyaannya Mila. Oke, selanjutnya Mila kita masuk ke dalam yang namanya siklus sel. Nah, ada siklus sel. Nah, siklus sel ini, Dek, kalau misalnya kita buat kayak mungkin cake ya. Di sana suka makanan khasnya apa, Mila, kalau di Nias?
Nggak ada makanan. Makanan khasnya. Durian bukan makanan khas di sana, Mila? Iya, Kak. Iya. Ini udah bulat. Ya ini mau buat durian sebenarnya kakak, tapi memang durian nggak bulat ya kan? Gimana sih bulat ya kak? Anggap aja lah bulat ya kan Mila? Ya ini. Mana pakai pen? Agak khawatir kakak pakai pennya ini deh. Nah, kalau misalnya kayak cake ini, dia aduh, salah lagi. Kita hapus lagi deh. Gak bisa aku buat bulat ini sepertinya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Oh my god. Udah agak cantik sedikit lah, sama aja ya kan. Nah, siklus sel, anggap aja ya, dia bulat dek, walaupun dia tidak bulat. Nah, jadi siklus sel ini dek, dia punya 2 tahapan. Ya, jadi siklus sel memiliki 2 tahapan. Oke, 2 tahapan. Masih ingat nggak Mila apa? Yang pertama ada nanti namanya fase interfase. Ini terlalu halus nggak kakak nulis? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Yang pertama fase interfase, yang kedua adalah fase M. Fase M ini fase apa? Bisa mitosis ataupun bisa juga meiosis. M ini adalah fase mitosis dan atau ya meiosis. Nah, jadi berarti kan kalau mitosis sama meiosis kan masuk ke reproduksi sel, pembelahan sel tadi yang punya tahapan, apa nama tahapannya tadi Mila? Tahapan apa ya? Promad. Ya kan, promad. Iya. Apa kepanjangan promad tadi? Profase. Promad, iya. Profase. M-nya? Profase, metafase, anafase dengan telofase. Iya, itu tadinya. Nah, jadi fase pembelahannya mitosis meiosis itu yang kedua. Nah, namun nanti tahapan ini fase paling lama adalah fase interfase. Jadi kalau misalnya kakak bagikan, fase M itu hanya sekitar 15%. Nah, yang hijau inilah fase M. Ini fase M. Kelihatan nggak tuh? Kalau kelihatan dari fase M. Nah, sedangkan nanti sekitar 90%-an lah ya. Inilah fase interfase. Di mana fase interfase setelah fase M ini, dia nanti ada fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, jadi mulai dari G1, S, dan G2 inilah fase interface. Bahasa Inggris pula tiba-tiba kakak. Interface nggak muat. Fase interfase ya. Fase interface. Nah, jika kakak jelaskan yang pertama tentang interfase dulu. Yang pertama adalah fase interfase. Nah, fase interfase ini juga Mila, dia disebut sebagai fase istirahat. Merupakan fase istirahat. Artinya istirahat dia bukan nggak ngapa-ngapain, bukan dia itu tidur atau gimana, tidak ya. Fase istirahat artinya adalah sel tidak melakukan pembelahan atau sel tidak melakukan pembelahan. Nah, itu fase interfase. Selnya tidak melakukan pembelahan, namun aktivitas sel
sangat tinggi. Nah, di sini aktivitas sel tinggi. Kenapa? Karena dia punya tahapan lagi ya. Ada G1, S, dan G2. Kayak mana itu fasenya? Nah, jadi kalau nanti dia masuk ke fase yang pertama, nah, buat yang pertama itu adalah fase G1. G1 ini apa? Itu kan setelah M kan, Dek? Setelah yang hijau fase G1. Nah, jadi fase G1 ini adalah setelah sel membelah. Berarti kalau sel setelah membelah, M kan fase pembelahannya. Selnya masih kecil dan dia akan bertumbuh, mulai awal tumbuh. Sehingga fase G1 disebut juga growth yang pertama atau pertumbuhan yang pertama. Itu fase G1. Pertumbuhan yang pertama, jadi di sini nanti dia mulai sel mulai membesar. Nah, setelah membelah dia tadi ya. Dan organel selnya juga mulai membesar. Nah, jadi ini kalau growth yang pertama, pertumbuhan sel yang pertama, itu dari G1 dulu, setelah selnya membelah, kan itu kecil dia, lama-lama dia akan membesar. Itulah fase G1. Nah, setelah selnya nanti membesar dia, Dek, nah maka dia nanti akan memasuki fase S, fase yang kedua. Yaitu masuk ke fase S, atau disebut juga dengan fase sintesis. Sintesis artinya apa? Adalah pembentukan. Jadi fase sintesis itu fase pembentukan. Nah, jadi nanti sel itu yang dari fase G1 dia tidak bisa langsung masuk ke fase S. Nanti jika selnya sudah membesar dan organel selnya membesar, nanti ada fase yang disebut fase gap 0. Fase gap 0. Nah, fase gap 0 ini adalah terhapus ya. Gap 0. Nah, fase gap 0 ini nanti sebelum gap 0 ada namanya checkpoint. Kakak hapus dulu lagi. Ketika sel membesar akan dicek checkpoint. Apa itu checkpoint? Biasanya kalau di kendaraan itu cek kelayakan ya. Cek kelayakan. Nah, kalau ternyata nanti ditemukan deh ada kerusakan ataupun nanti selnya mengalami mutasi dan sebagainya, nah maka dia nggak boleh masuk ke fase S. Nah, jadi kalau misalnya jika selnya ada mengalami kerusakan, maka sel masuk ke fase gap 0. Ke atas saja ya. Masuk ke fase gap 0. Fase gap 0 ini gimana? Fase gap 0 itu artinya nanti sel ditahan untuk tidak tumbuh. Sel ditahan untuk tidak tumbuh, supaya nggak tumbuh, dia nggak diperbolehkan masuk ke fase S. Sel ditahan untuk tidak dapat masuk ke fase S. Nah, terutama sel-sel kanker. Mungkin dulu kita pernah dengar, sebenarnya di tubuh kita ini banyak sekali sel kanker. Nah, di mana sel kankernya? Nah, sel kanker kita yang sekarang ini berada di fase gap 0 ini, deh. Jadi dia tidak
berkembang karena memang ditahan supaya dia tidak masuk ke fase S. Nah, ketika nanti selnya itu mungkin ada zat-zat atau senyawa yang menyebabkan sel yang ditahan tadi atau selnya tidur tadi kan, ditahan dia. Tapi dia hidup, hanya saja dia tidak diizinkan berkembang. Nah, ternyata kita makan zat mungkin kayak micin ataupun ada radiasi yang mengakibatkan selnya aktif. Akhirnya dia masuk ke fase S. Nah, kalau dia masuk ke fase S, maka nanti dia udah nggak bisa terbendung lagi pertumbuhan dari selnya karena selnya sudah mengalami mutasi. Akhirnya bisa kena kanker, bisa kena tumor gitu. Nah, itu kalau sel kita tidak memenuhi standar kalau dia mau masuk ke fase S, fase sintesis. Nah, tapi kalau selnya tadi bagus, jika selnya bagus, maka itu akan dimasukkan ke fase yang kedua dalam interfase, yaitu fase S, yaitu fase sintesis kepanjangannya. Nah, kalau fase S ini atau sintesis ini dia, Dek, disinilah nanti segala aktivitas sel terjadi. Nah, kalau sel kita nggak membelah, berarti dia lagi di interfase ini, terutama fase sintesis. Apalagi kemarin kita ada belajar di kelas 12 itu, metabolisme ya, ada respirasi sel, gitu, ada respirasi sel untuk menghasilkan energi. Nah, pada saat tubuh kita menghasilkan energi, sel-sel tubuh kita itu sedang berada di fase S ini. Nah, karena disinilah nanti terjadi yang namanya sintesis protein. Nah, kelas 12 juga ada ya belajar sintesis protein, artinya pembentukan protein. Nah, ini terjadi juga di fase S. Bisa juga nanti pembentukan lemak di sini. Sintesis lemak, kemudian apalagi sintesis pembentukan ATP ya, sintesis ATP, pembentukan energi, dan lain-lain. Segala aktivitas sel lah. Oh, ada lagi nih yang paling pentingnya lagi di fase sintesis ini terjadi yang namanya replikasi atau duplikasi. Tadi kan ada kita lihat di sebelumnya mungkin yang ini. Nah, ini kan ada penggandaan ya, duplikasi atau replikasi nih. Nah, itu deh duplikasi dari kromatinnya tadi terjadi di fase S. Nah, terjadi di fase S ini, terjadi duplikasi kromosom. Kalau kromosomnya sudah berduplikasi, maka DNA-nya juga berduplikasi. Tapi yang terutama nanti duplikasi kromosom, kalau udah mengganda kan berarti double juga nanti DNA-nya, karena DNA ini terdapat di dalam kromosom. Nah, itu fase S. Kalau misalnya nanti ternyata sintesis proteinnya sudah cukup, sintesis lemak, pembentukan lemaknya sudah cukup, energi yang dihasilkan sudah cukup, mengakibatkan nanti, Dek, dan kromosomnya juga udah mengganda ya. Akibatnya apa? Selnya semakin membesar. Terjadilah pertumbuhan yang kedua, yaitu fase G2. Ini adalah pertumbuhan yang kedua. Nah, artinya kalau dia udah makin besar, organel selnya makin besar juga, maka di sini sel siap untuk pembelahan. Sel dan organel selnya dan organel sel semakin besar, kemudian selnya siap melakukan pembelahan sel. Nah, kalau dia sudah masuk fase G2. Gitu. Maka kalau masuk ke pembelahan sel, terjadilah mau yang mana? Kakak jelaskan dulu nanti pembelahan sel secara mitosis. Nah, ini tadi fase interfase ya. Fase interfase ini fase istirahat, artinya selnya tidak melakukan pembelahan, namun aktivitas selnya tinggi. Di mana nanti di fase interfase itu ada tiga tahapan. Yang pertama ada G1, itu pertumbuhan yang pertama. Kemudian ada fase S, fase sintesis, namun tidak semua
sel itu bisa masuk ke fase sintesis ya, Dek. Kalau dia mengalami kerusakan, dia akan ditahan di fase gap 0. Nah, kalau sudah selesai fase sintesis, maka selnya semakin besar, organel selnya juga semakin besar, selnya siap melakukan pembelahan karena dia udah makin besar. Udah bisa selnya untuk dibelah. Maka yang pertama kakak jelaskan di sini adalah pembelahan sel secara mitosis. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu fase M. Fase M yang pertama yang mau kakak jelaskan adalah mitosis dulu. Pembelahan sel secara mitosis. Nah, pembelahan secara mitosis, ini apa sih fungsinya? Sama juga sih kayak yang tadi, Dek. Fungsinya ini adalah untuk memperbanyak jumlah sel dan juga mempertahankan adanya sel hidup. Nah, ini terjadi di mana? Nah, ini Dek terjadi pada sel tubuh kita. Jadi nanti ini terjadi pada sel tubuh. Contoh misalnya mungkin dulu, rambut kita aja lah ya. Contohnya kayak rambut kita mungkin makin panjang, terus kita potong. Nah, terus dia tumbuh lagi. Kenapa dia bisa tumbuh, Dek? Karena ada sel rambut kita yang bersifat meristematis namanya. Jadi dia bersifat meristematis. Kalau meristematis berarti artinya selnya aktif membelah. Nah, sehingga udah dipotong pun rambut kita terus bisa panjang. Begitu juga kuku kita potong. Terus panjang lagi, besok-besok lagi panjang, 2 hari lagi, 3 hari lagi panjang. Kenapa? Karena kuku kita ini kan selnya hidup. Dia itu bereproduksi sehingga dia semakin panjang. Contohnya lagi kita dulu pendek ya kan, Dek, bayi juga ya kan. Terus makin tinggi, makin panjang kakinya, tangannya. Kenapa bisa semakin panjang? Karena tubuh kita mengalami yang namanya pembelahan mitosis. Kira-kira kan Mila, kalau orang udah makin tinggi, bisa nggak balik pendek? Tidak. Nggak bisa. Bisa Kak Catherine? Kata Kak Catherine, bisa loh caranya. Tahu kalian bisa? Nah, kalau dia kecelakaan, patah kakinya, kan jadi pendek. Oh, gitu aja. Kalau dia kecelakaan ya Mila, bisa jadi pendek. Lagi nggak gitu konsepnya. Oke. Kita masuk ke pembelahan mitosis. Kalau interfase ini Mila udah bisa. Interfase bisa. Gampang ya kan, Dek? Ini kakak ngulang yang kelas kemarin aja, kelas 12. Tapi di akhir nanti kakak kasih soal. Itu udah banyak tuh soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan kan Mila? 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu soal untuk Mila nanti. Nah, selanjutnya kita berarti masuk ke pembelahan mitosis tadi. Ini terjadi pada sel tubuh. Tadi ada meiosis. Kalau meiosis, apa bedanya dengan mitosis? Langsung kakak yang sebelahnya, kakak buat aja. Perbedaan antara pembelahan mitosis sama meiosis. Ini kadang ditanya nih. Kadang, semoga keluar soalnya. Nah, perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, ini ingat ya Mila. Kalau warna apa kita pakai? Ini aja ya. Mila suka warna pink nggak? Kalau mitosis ini nanti dia Dek terjadi pada sel tubuh. Atau nama sel tubuh itu, sel tubuh disebut juga dengan sel somatis. Nah, jadi kalau pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, kalau pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Pada sel kelamin. Masih kedengaran suara kakak, Dek? Masih, Kak. Oke, sel kelamin apa namanya, Dek?
Gametik. Gamet begini. Sel gamet ya. Nah, terjadi pada sel kelamin. Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, meiosis terjadi pada sel kelamin. Nah, contohnya pada sel kelamin kayak mana? Sel kelamin itu pembentukan sel sperma dan pembentukan sel telur. Nah, kalau mitosis yaitu tadi untuk penambahan jumlah sel kita, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau pembelahan sel secara mitosis ini, Dek, dia terjadi 2 kali ini mitosis sekali. Terjadi hanya 1 apa nih? Tak bisa nih. Tak ngerti aku nih. Tak boleh dihapus. Ya, terjadi. Dia bisa. 1 kali pembelahan. Dengan untuk Mila? Tidak, Kak. Terjadi 1 kali pembelahan. Kalau mitosis ini ya Mila disebut dengan bisa juga 1 kali promat. Jadi dia hanya punya 1 kali profase, metafase, dan anafase. Tapi kalau meiosis ini nanti terjadi 2 kali pembelahan. Terjadi 2 kali pembelahan. Sehingga nanti ada namanya meiosis 1 dan meiosis 2 atau disebut juga dengan 2 kali promat. Berarti nanti ada profase 1, ada profase 2, ada metafase 1, ada metafase 2. Nah, kalau mitosis nanti ini dia menghasilkan ya, pembelahan mitosis menghasilkan 2 anakan sel. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 anakan sel. 4 anakan sel. Nah, di mana nanti kalau mitosis sifat anakan sel sama dengan induk. Artinya gimana kalau sifat anakan sel sama dengan induk? Nah, jika indukan sel bersifat 2N. Apa tadi 2N, Dek? 2N diploid. Diploid gimana tadi kromosomnya? Berpasangan. Iya. Ya, kromosomnya berpasangan kalau diploid. Nah, jika indukan selnya diploid, maka anakan sel juga diploid. Nah, maka anakan sel juga diploid. Nah, berarti kalau jika induknya haploid, maka anakan selnya juga haploid. Nah, jadi itulah maksud sifat anakan sel sama dengan induk. Ya, sifat anakan sel sama dengan induk artinya jika induknya diploid, anakan selnya diploid. Kalau induknya haploid, anakan selnya haploid juga. Sama ya, tapi kalau meiosis dia jika indukan sel diploid 2N, maka anakan selnya ini bersifat haploid. Nah, jadi artinya apa ini? Sifat anakannya berbeda dari induk. Sifat anakan sel berbeda dari induk. Nah, itu perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Semoga Mila ingat.
Nanti ulang-ulang lagi ya Mila, kita tes nanti di soalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke, itu tadi perbedaannya, sekarang kita ke pembelahan sel secara mitosisnya. Oke. Pembelahan sel secara mitosis, tadi tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi ke tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan profase. Nah, kalau tahapan profase ini dia, Dek, ada, kita anggap ini selnya. Kemudian ada telur dadarnya. Nah, di dalamnya tadi terdapat yang namanya kromatin. Nah, kemudian ada si sentriol. Nah, kita kasih nama dulu. Jadi nanti di selnya itu yang ini ada membran sel. Nah, yang ini apa, Dek? Nih. Apa tuh, Mila? Kira-kira itu. S. Udah pas S. C. Sitoplasma. Iya, sitoplasma atau cairan sel. Nah, ini ada dua yang Kak buat warna coklat. Ini keduanya disebut dengan apa tadi? Sentriol. Iya. Baru yang ini adalah membran nukleus. Nah, baru di tengahnya yang ini, yang orange. Ini adalah kromatin. Kan kayak benang ya, kromatin. Nah, itu ini masih sel yang normal ya, selnya belum mengalami pembelahan mitosis. Jadi dia seperti ini, ada sentriolnya 2 yang merupakan hasil pembelahan dari sentrosom. Inilah tahapan G2-nya lah, kita bilang tahapan G2-nya mau masuk mitosis. Nah, ada membran nukleusnya masih utuh, ada sitoplasmanya, membran selnya, ada kromatin. Nah, masuk nanti dia ke tahapan profase. Masuk ke tahapan profase. Nah, yang gambar bawah ya. Tahapan profase. Nanti awal profase, membran nukleusnya mulai lenyap. Mulai mau hilang dia. Nah, ini yang tadi punya. Kemudian si kromatinnya memadat, memendek, membentuk kromosom. Nah, buat 3 aja. Tapi kromosomnya ini tadi udah menduplikat ya, Dek. Bisa nggak bisa dibuat menduplikat ini? Kromosomnya 2. Gini. Mengganda dia. Gitu. Ini juga mengganda. Kromosomnya artinya dalam bentuk kromatid sister ya, Dek. Nah, kromosomnya dalam bentuk kromatid sister. Berarti beda-beda nih. Bisa yang ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kecil kali gambar kakak ini. Nampak, Dek? Nampak, Kak. Oke. Nah, ya jadi mengganda membentuk kromatid sister. Nah, ini udah masuk profasenya yang membran nukleusnya sudah mau lenyap ya. Nah, membran nukleus ini
membran nukleus. Kemudian yang ini namanya si kromosom atau chromatic sister. Atau chromatic sister, kromosom atau chromatic sister. Kemudian sentriolnya, nah, sentriolnya belum kakak gambar. Sentriolnya mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini si sentriol. Nah, jadi kalau dari sini, dan dia nanti menghasilkan apa nih? Menghasilkan yang namanya benang spindle. Jadi yang garis-garis ini coklat, ini namanya benang spindle. Nah, itulah tahapan profase awal. Ya, tahapan profase awal. Sini penjelasannya, Kak buat. Penjelasan dari profase di mana nanti yang pertama kromatin menjadi kromosom. Kromatin memadat atau mengalami kondensasi membentuk kromosom atau chromatic sister ya. Chromatic sister. Nah, setelah itu sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga apa tuh, Dek? Bedanya gambar yang pertama dan kedua. Gambar A. Ini gambar B. Yang ketiga apa? Mila? Kromatin jadi kromosom. Sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Membran nukleusnya mulailah lenyap. Atau bisa juga sentriol hasilkan benang spindle dulu biar nggak lari-lari. Sentriol hasilkan benang spindle. Kemudian membran nukleusnya mulai lenyap. Nah, itu tadi tahapan profase dalam mitosis. Yang pertama tadi apa, Dek? Kromatinnya jadi kromosom. Terus apa yang kedua? Yang kedua, sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, sentriol hasilkan benang spindle. Dan terakhir, membran nukleus mulai lenyap. Oke, bisa ya. Kalau perbedaan kromosom kromatid sama kromatin? Kalau kromatin itu memiliki benang halus yang panjang gitu. Kalau kromosom itu berasal dari kromatin yang mengalami kondensasi memadat dan memendek. Sedangkan kromatid itu jadi udah kakak buat nih. Kromatin jadi kromosom atau chromatic sister. Jadi kromatid itu bisa kita katakan kromosom, bisa. Nah, karena memang dia adalah kromosom. Namun bedanya sister sama non-sister gimana? Kalau kromatid yang sister, dia merupakan jenis yang sama ya dengan kembarannya. Tapi kromatid non-sister itu berbeda jenis.
Nah, namun mereka homolog, sama-sama misalnya kromosom nomor 1 gitu tadi ya. Nah, itu tadi profase. Selanjutnya habis profase masuk apa, Dek? Metafase. Iya, habis profase masuk ke metafase. Balik deh, Kak. Swing. Metafase. Nah, tapi sebelum masuk ke metafase, ada tahapan kayak peralihan gitulah dia, Dek. Dari tahap akhir profase mau masuk tahap awal metafase. Nah, Kakak sebutlah itu tahapannya dengan nama prometafase. Ya, tahapan prometafase. Ini warna biru ya. Oke, jadi ini tahapan tambahan sedikit dari Kakak. Ada tahapan namanya prometafase. Nah, tahapan prometafase ini tahapan yang gimana? Kan nggak ada tuh tadi profase, metafase, anafase, nggak ada tuh prometafase. Nah, jadi tahapan prometafase ini adalah tahapan akhir dari profase, tapi masuk awal dan masuk tahap awal metafase. Nah, dia tahap peralihan ini antara dari profase akhir mau masuk ke metafase. Nah, gimana itu prosesnya? Nanti ketika tahapan akhir dari profase, sentriolnya sudah berada di kutub yang berlawanan. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah berada di kutub yang berlawanan. Kita buat sini. Sentriol sudah berada di kutub berlawanan. Nah, dan nanti sentriolnya ini kan menghasilkan yang namanya si benang spindle. Nah, kok hilang? Nah, benang spindlenya nanti melekat pada kromosom. Ketika benang spindlenya melekat pada kromosom D, itulah tahap awal metafase. Jadi kalau tahap akhir profasenya yang pertama, sentriol berada di kutub yang berlawanan. Kemudian yang kedua, membran nukleusnya lenyap, hilang. Itu tahap akhir profase ya. Membran nukleus lenyap. Nah, tapi nanti ketika benang spindle sudah berada di kutub berlawanan dan melekat pada kromatid atau kromosom ini, itu udah masuk ke tahapan metafase. Nah, kan tadi membran nukleusnya lenyap, akhirnya kromosomnya kan bertebaran tuh di sitoplasma. Nah, pada saat dia bertebaran di sitoplasma, nah benang spindlenya melekat pada kromosom. Benang spindle melekat pada kromosom. Pada kromosom atau kromatid sister. Nah, jadi poinnya di sini poin 1 dan poin 2 yang ini ya, poin 1, poin 2 ini itu adalah profase akhir di mana sentriolnya berada di kutub berlawanan dan membran nukleusnya lenyap. Tapi ketika masuk tahapan yang ketiga, benang spindlenya melekat pada kromosom atau chromatic sister, itulah masuk tahap awal metafase. Jadi prometafase ini peralihan di akhir adalah tahapan akhir dari profase
tapi masuk awal tahapan metafasenya, gitu dia, Mila. Sekarang kita langsung aja masuk ke tahapan yang kedua ya. Ini tadi prometafase tambahan aja sedikit. Tahapan yang kedua adalah tahapan metafase. Nah, tadi kan tahapan metafase awal yang ini. Tahap pertama, benang spindelnya melekat pada kromosom pada saat bertebaran ya. Nah, kalau di tahapan metafasenya nanti dia, Dek, si benang spindelnya setelah melekat tadi dia pada kromosom, maka benang spindel menarik kromosom berjajar di bidang pembelahan. Bidang pembelahan itu di mana? Bidang pembelahan di tengah ya, Dek. Pembelahan atau di garis tengahnya, di ekuator. Atau bidang pembelahan atau ekuator. Itu metafase. Sehingga kromosom berjajar di tengah. Mengakibatkan kromosom berjajar di tengah. Nah, jadi kalau misalnya nanti Mila mau jadi ilmuwan, paling gampang menghitung kromosom adalah pada saat selnya itu mengalami fase metafase, karena dia tersusun rapi di tengah. Ini kakak gambar lagi fase metafasenya. Nah, jadi nanti kromosomnya di tengah gini. Ya, terhapus. Gimana ini gambarnya? Nah, anggap aja di tengah ini Mila ya, walaupun agak mereng-mereng gambar kakak. Nah, pasnya itu di tengah. Yang ini kayak nggak pas di tengah. Yang ini. Oke, di tengah dia. Yang menarik adalah si benang spindel. Nah, yang awalnya gambar prometafase tadi tahap awalnya kan benang spindel melekat pada kromosom, di mana kromosomnya itu kan bertebaran. Nah, di sini kromosomnya ditarik yang bertebaran tadi ke tengah. Nah, yang menarik adalah si benang spindel. Nah, itu tahapan metafase. Tahapan yang ketiga, nah udah mau siap nih materi kita. Tahapan yang ketiga adalah si telofase. Nah, kalau tahapan telofase ini dia, Dek, di mana nanti udah berada di tengah si kromosomnya ini, terus ditarik lagi ke arah kutub yang berlawanan. Banyak juga ya, Dek. Pokoknya pelajaran kemarin lah ya kan. Sebelum tamat jadi pengangguran. Nah, jadi selnya yang tadi awalnya agak bulat dia semakin kayak lonjong. Semakin lonjong. Nah, di mana ini nanti si benang spindelnya menarik kromosomnya berada di kutub yang berlawanan. Nah, di metafase itu kan masih 2 kromosomnya, atau masih bersama kembarannya, dipisahkan dia dari kembarannya. Nah, ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, jadi ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini telofase. Nah, apa tadi telofase, Dek? Telofase itu ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Siapa yang ditarik ke arah kutub yang berlawanan, Mila? Itu kromosom. Ya, ini tadi ya. Kromosomnya. Kromosom yang ditarik ke arah kutub berlawanan itu si kromatid sister. Siapa yang menarik ke arah kutub berlawanan, Mila? Siapa? Ayo. Siapa yang menarik kromatid sister ke arah kutub yang berlawanan?
Yang ini tadi, apa ini tadi nih? Benang spindle. Benang, iya, benang spindle. Benang spindle. Iya, ini. Sama ini benang spindle. Jadi benang spindle yang menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan sehingga dia berpisah dari kembarannya. Maka dia sendiri di sini. Namun jenisnya DNA yang terkandung di dalam kromosomnya atau kromatidnya tadi tetap sama karena dia tadi hasil kembarannya ya mendekat ya mengganda. Jadi telofase nanti Kak tuliskan dikirimkan Kak Catherine sama Mila. Di telofase dia sel semakin besar dia kan akan lonjong ya. Kemudian benang spindle menarik si kromatid sister ke arah kutub berlawanan. Nah, itu tadi. Di telofase, selnya semakin besar, benang spindle menarik kromatid sister ke arah kutub yang berlawanan. Udah, gitu aja telofase. Baru masuk ke tahapan yang terakhir. Yang terakhir apa, Dik? Yang keempat. Kromat. Yang terakhir adalah telofase. Anafase. Kakak tadi salah ya, Dek. Yang ini yang anafase. Untuk mengingatkan. Propase, metafase yang ini anafase. Nah, yang terakhir telofase. Kakak pula yang di 3 itu anafase. Salah. Tapi pengertiannya udah pas. Hanya judulnya yang salah. Jadi yang ketiga itu adalah anafase, baru yang terakhir adalah telofase. Mohon maaf. Ada kehilapan. Oke. Apa tadi, Dek? Telofase. Ini kakak gambar lagi. Nah, kita ambil juga dari gambar anafase kan selnya tuh makin lonjong. Dia makin besar. Di telofase kakak buat 2 gambar. Awalnya kayak gini, yang dari anafase selnya sitoplasmanya mulai melengkung gitu dia. Karena dia mau mengalami yang namanya pembelahan. Akhirnya lama-lama selnya menjadi terbelah jadi 2. Nah, selnya membelah jadi 2. Nah, mulai terbentuk lagi membran nukleusnya. Nah, ini membran nukleusnya yang warna pink. Tulis lagi, membran nukleus. Dan sentriolnya, mana sentriol? Yang mana sentriol tadi? Yang ini sentriol ya, Dek, di sini. Ini sentriol. Nah, di sini sentriolnya udah memisah, mereka jadi sendiri-sendiri di sini. Maka kalau udah sendiri jadi apa? Sentrosom. Sentrosom. Nah, kalau masih 2 itu namanya sentriol, kalau udah sendiri dia tidak ada kembarannya namanya sentrosom. Kemudian di sini nanti kromatidnya tadi kan udah sendiri-sendiri, tidak punya pasangan lagi. Nah, nanti dia akan memanjang lagi, Dek, membentuk yang namanya kromatin. Nah, oke. Sehingga hasil akhirnya ini 2 anakan sel yang dia belah. Nah, jadi apa tadi telofase, Dek? Yang pertama, kalau dari gambar telofase gimana? Ini ya, sitoplasmanya yang ini ya, Dek.
Yang ini nih. Nah, sitoplasmanya terhapus ya. Nah, yang kakak gambar baru nih, kok jadi jelek ya? Nah, yang kakak gambar baru itu terjadi yang namanya sitokinesis ini. Ini namanya adalah sitokinesis. Nah, apa itu sitokinesis? Terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma sel. Sitoplasma pada sel, sehingga yang awalnya dari anafase itu satu, telofase dia sudah mulai mau membelah, akhirnya terbelah menjadi 2 sel. Terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel, di mana nanti dihasilkan 2 anakan sel, 2 anakan sel yang bersifat masih sama dengan induk. Kalau induknya diploid, maka anakan selnya diploid. Kalau indukannya haploid, maka anakan selnya haploid. Nah, ini kita anggap induknya adalah diploid, maka akan dihasilkan 2 anakan sel yang bersifat diploid. Diploid atau 2N. Di mana nanti selnya itu, di mana selnya nanti sudah tidak ada lagi kromosom di situ, Dek. Nah, di sini kromosomnya sudah menjadi kromatin. Kromosom jadi kromatin. Nggak ada lagi kita lihat kromosom di dalam bentuk akhir dari telofase. Nggak akan kita temui karena kromosomnya sudah menjadi kromatin. Kemudian membran nukleusnya udah terbentuk kembali. Nukleus terbentuk kembali. Dan benang spindel pun tidak ada kita lihat ketika di fase telofase. Jadi benang spindelnya sudah lenyap. Di sini terbalik, benang spindelnya yang lenyap. Benang spindel lenyap. Nah, jadi nggak ada lagi yang namanya benang spindel. Hasil akhirnya ini tadi, dihasilkan 2 anakan sel yang bersifat haploid kalau induknya haploid, diploid kalau induknya juga diploid. Nah, itu hasil akhirnya. Gitu, sudah ingat kira-kira, Mila? Coba kita tesnya, Mila. Udah siap ini untuk tesnya, Mila? Siap aja lah, nggak adanya orang lain, cuman kita kan, Mila? Iya? Ada lagi orang di situ? Tidak. Enggak. Mila di mana? Di ini? Di rumah. Di kamar? Iya. Nah, ini catatan kita tadi ya, Dek. Yang pertama tadi kakak jelasin yang mana nukleusnya, organel selnya. Nah, ini perbedaan kromosom sama kromatin. Kemudian ini dalam siklus sel ya. Nah, kalau kita bandingkan, Dek, fase terlama dalam pembelahan, kalau dalam siklus sel, di siklus sel beda sama pembelahan sel yang kromat tadi. Kalau siklus sel hanya 2, ada interfase sama fase M ya. Siklus sel, ini tadi ada interfase sama fase M. Itulah fase mitosis ataupun fase meiosis. Nah, kalau dalam siklus sel, fase terlama itu adalah fase interfase. Nah, jadi karena fase M itu cuma sekitar 10%. Kalau dalam siklus sel. Tapi tadi kita masuk ke pembelahan sel. Fase M ya. Pembelahan selnya itu gimana? Nah, fase pembelahan sel. Ini tadi fase pembelahan sel. Kalau dibandingkan nanti antara profase, metafase, anafase, dan telofase, fase paling lama adalah fase si profase. Jadi kalau fase paling lama dalam siklus sel itu interfase, fase terlama dalam pembelahan sel adalah profase. Ya. Tapi nanti, Dek, kalau dibandingkan fase terlama antara profase mitosis dengan profase meiosis,
fase yang paling lama adalah fase profase meiosis ya, bukan mitosis. Karena meiosis nanti kita punya tahapan-tahapan lagi. Nah, ini kita bahas mitosis dulu. Oke, coba untuk soal nomor 1. Nah, udah langsung ini ya. Nomor 1, apa jawabannya, Mila? Oh, itu interfase. Oke, good job, interfase. Enak kali kok biologi kan, udah tahu bisa langsung jawab kan, Dek? Gak payah nyari-nyari. Yang susah tuh apa? Belajarnya. Semua mau diingat. Nah, ini ya, jadi udah benar. Salah. Apa tadi jawabannya? Interfase. Yang kedua. Profase. Oke, good job. Yang ketiga. Ingat nggak? Kira-kira apa? Berikut hal-hal yang benar mengenai pembelahan mitosis. Berarti di bawah benar semua, Dek. Kecuali kita cari yang salah. Kalau yang A, menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induk. Benar nggak itu, Mila? Itu benar. Kira benar? Iya, ya kan tadi kakak bilang kalau induknya diploid, maka anakannya juga diploid. Kalau induknya haploid, maka anakan selnya juga haploid. Berarti A benar ya, menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induk. Tadi kan di telofase, nah telofase ini kan ada 2 ya. Terakhir selnya membelah jadi 2 kan? Dihasilkan 2 anakan sel yang sama, yang bersifat diploid ya. Tapi kakak buat nih yang sama dengan induk. Nah, yang sama dengan induk ada tadi di perbedaan antara mitosis sama meiosis. Tapi kakak buka dulu, biar kamu cek dulu. Kita tes lagi. Nomor 3-nya tadi. Yang B, terjadi pada pembentukan sel gamet tumbuhan. Terjadi pada pembentukan sel gamet. Kalau pembelahan mitosis terjadi pada pembentukan sel apa tadi, Dek? Mitosis gamet ya. Mitosis gamet. Mitosis bisa. Mitosis ini dia terjadi pada sel tubuh. Iya, terjadi pada sel tubuh nih. Tubuh atau somatis. Sel tubuh atau sel somatis. Jadi kalau tadi dibilang dia terjadi pada sel gamet, benar nggak? Tidak. Salah ya. Maka jawabannya B. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah si B ini ya. Yang B. Kalau yang C, sel anak memiliki separuh kromosom sel induk. Sel anak itu pun salah juga. Salah ketik ini. Berikut hal yang benar mengenai pembelahan mitosis kecuali. Ini salah juga yang C ya, Dek. Salah ketik juga ini. Sel anak memiliki separuh kromosom sel induk. Berarti salah itu juga tuh. Karena dia sama dengan sel induk. Nah, yang D benar ya, bertujuan untuk regenerasi sel kulit. Kayaknya salah soal ini. Bertujuan untuk regenerasi sel kulit, ini benar. Menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan induknya, ini benar. Terjadi pada sel kanker kelenjar prostat, ini benar. Nah, jadi B sama C salah itu ya. Karena jumlahnya itu pasti sama dengan sel induk kalau sel anaknya. Nggak mungkin beda. Kalau beda berarti itu meiosis, bukan mitosis. Nomor 4. Oke, nomor 4 apa jawabannya nih? Pada gambar sel. Replikasi kromosom. Iya, replikasi kromosom.
Ayo, ayo, ayo. Kamu nyatet tadi, Mila? Iya, tapi ada yang belum kucatat. Ya, udah langsung kakak geser ya. Tadi Mila tak Tapi, Kak, tunggu Kak, aku catat dulu. udah ku foto. Oh, udah Mila foto. Tapi nanti dikirim lagi kok. Iya. Oke Mila, apa kira-kira? Um, replikasi. Tebak aja dulu. Itu bahas tebak-tebakan ya. Kira-kira apa sih tadi gitu. Replikasi kromosom. Um, Nah, ini menurut gambarnya lebih cantik kan? Tadi kan gambar kakak peot-peot kan. Nah, ini cantik nih ini fase siklus. Ada fase M tadi G1, S dan G2. G1 tadi pertumbuhan setelah sel membelah ya, masuk ke fase M. ya, Nah, jadi kecil dia setelah membelah dia akan membesar lagi. Terus masuk ke fase S. Apa tadi di fase S? di mana terjadinya sintesis protein, sintesis lemak, Terus? sintesis ATP dengan Mm-mm. sintesis iya, duplikasi kromosom. Duplikasi sama replikasi sama ya kan, Dek? Oh, Nah, iya maka iya. fasenya terjadi di mana? Berarti di fase S. Iya, fase S. Maka jawabannya ini fase S. Kalau eh, yang selnya membesar, organel selnya juga makin besar dan selnya siap untuk membelah, fase apa? G1 ya. Kalau organel selnya sudah siap membelah, Oh, berarti itu fase G2, growth oh, yang kedua. Kalau fase G1 dia pertumbuhan sel dari kecil hingga besar. oh, Pokoknya G1 kecil hingga besar. Kalau udah besar dia dicek ulang, checkpoint. Kalau ada kerusakan masuk ke fase gap 0. Tapi kalau selnya bagus masuk ke fase S. S. Gitu. Oke, itu nomor 4. Berarti di tubuh kita ada sel kanker kan Mila? Iya, Ada, tapi dia lagi di fase apa sekarang? fase M. Bukan. Iya, Fase gap oh, 0. iya ya, genol. G0. Ya, itu fase di mana sel ditahan dari G1 dia ditahan nggak boleh masuk ke fase S. Iya. Itu namanya fase gap 0. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5. Eh, Apa jawabannya? Sitokinesis. telofase ya. Iya, benar. Telofase. Good job. Nah, terjadi di telofase. Oke, nomor 6. Hmm, Semangat, semangat. um, uh, B ya, kromosom bercabang. Metafase. Iya, benar. Metafase pada mitosis dapat diamati melalui perilaku kromosom. Ya, kromosomnya berjajar di bidang ekuator di tengah, Ah, bergantung pada serat gelendong. Serat gelendong itulah tadi apa namanya, Dek? Kak bilang nama serat lainnya? gelondong mana itu ya? Benang spin? Benang spindle. Iya, serat gelendong sama benang spindle itu sama. Oke, selanjutnya nomor 7. Sama juga nih. Soalnya sama, bahasanya beda. Um, Ah, sama nomor 6 nih, Dek. apa ya?
B ya? Atau Iya, B. oh B. Yang di B. Karena yang nomor 6 tadi kan nomor 6 dia dibilangnya bidang ekuator. Iya, Nah, nama lain bidang ekuator di yang nomor 7 bidang itu yaitu bidang pembelahan ya. pembelah. Jadi terbentuk benang gelendong, O-nya hilang tuh. Benang gelendong dan kromosom tersusun pada bidang Pembelah. pembelahan. Kalau yang E, plasma sel membentuk sekat di bagian ekuator, itulah sitokinesis tadi, Dek. Sekatnya sehingga dia terpisah nanti. Terjadi pembelahan. Nah, nomor 8. Peristiwa yang terjadi selama interfase. Duplikasi DNA terjadi nggak? 3. Duplikasi DNA terjadi sih. Di fase S tadi ya. Iya, di fase S. Nah, tapi kalau struktur kromosom terlihat secara jelas, benar nggak di fase interfase? Tidak ya? Tidak, karena kromosom itu nampak ketika fase pembelahan, fase M ya. Jadi di interfase tidak ada, maka yang nomor 2 ini salah. Kemudian yang nomor 3, sel tumbuh dan bertambah volumenya. Volume berarti isinya juga makin besar, makin tambah. Benar nggak terjadi di interfase? Benar. Benar ya. Yang keempat, penyusun benang gelendong. Ada nampak benang gelendong waktu di interfase? Tidak. Tidak ada, itu terjadi di pembelahan sel ya. Fase profase baru ada mulai muncul benang gelendong atau benang spindle. Jadi jawabannya 1 dan 3. Iya, ini ya 1 dan 3 yang B. Oke, nomor 9. Yang merupakan ciri khas pembelahan mitosis adalah apa tadi? Terjadi pada sel tubuh? Iya. Benar, mitosis. Terjadi pada proses gametogenesis? Ini salah ya? Tidak. Iya. Sifat sel anak sama dengan sifat sel induk? Iya. Benar. Sifat sel anak tidak sama dengan induk, berarti salah nih ya. Itu meiosis. Pembelahan sel berlangsung 1 kali? Benar. Benar. Pembelahan sel 2 kali ini salah ya, ini meiosis ya. Iya. Jadi jawabannya apa, Dek? 1, 3, dan 5. Iya, 1, 3, dan 5 yang D ya. Iya. Nomor 10. Terakhir nih. Yuk, nomor 10. Ini tahu cara menjawabnya, Dekku? Ini maksudnya pertanyaannya yang mana? Gini, ini namanya soal sebab akibat. Kalimat yang ini kalimat yang pertama itu adalah pernyataan. Kalimat yang kedua adalah alasan. Nah, kalau nanti pilihannya A, kalau A, apabila P itu pernyataannya, Dek, pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya ini kalimatnya berhubungan. Kalau yang B, apabila pernyataannya benar, alasannya juga benar, tapi kalimatnya tidak berhubungan. Nah, kalau yang C, pernyataannya dia benar, alasannya salah. Kalau D, pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau E, pernyataannya salah, alasannya juga salah. Coba kita perhatikan ya. Interfase yang terdiri dari fase G1, S, dan G2
merupakan tahapan yang memerlukan waktu paling lama dalam siklus sel. Benar atau salah? Itu benar. Ini benar. Baru sebab selama interfase, sel mengalami masa istirahat dan aktivitasnya terbatas pada pembentukan itu ya, Dek, pada pembentukan kromosom untuk persiapan mitosis. Benar apa salah alasannya? Menurutku salah. Kenapa salah? Sebab mungkin yang aktivitasnya terbatas pada pembentukan kromosom untuk persiapan mitosis itu kayaknya tidak berhubungan. Iya, karena di situ nanti malah aktivitasnya tinggi ya, Dek. Iya. Dan terjadi apa di sini kan? Terjadi duplikasi dari kromosom, digandakan kromosomnya kan? Nah, kemudian sintesis protein juga terjadi kan, aktivitasnya berarti banyak kan? Bukan aktivitasnya Iya. terbatas. Maka kalimat yang kedua ini salah. Kalau benar salah apa Iya. jawabannya, Dek? Yang C ya? Yang C. Iya, pernyataan benar dan alasannya salah. Nanti kalau misalnya Mila ada yang mau ditanya, nanti hubungi Kak Dwi. Boleh save nomornya. Oh, minta dari Kak Grace aja ya, Dek. Minta dari Kak Grace. Nanti mau diskusi lagi sama Kakak. Karena waktunya berapa jam? 1,5 jam. Iya. Nah, 1,5 jam. Nanti kalau ada waktu lagi, kita kakak lanjut lagi untuk yang meiosis. Atau entah di hari lain selain hari pertemuan, nanti kalau Mila ada waktu kosong kita bisa diskusi lagi. Nanti bilang aja ke Kak Grace ya, biar Kak Grace sampaikan ke Kak Catherine. Oke, baru ke kakak. Tapi kalau mau kakak langsung nanti chat aja langsung ke Kak Grace ya. Oke Mila, sampai di sini dulu. Semoga Mila paham. Kira-kira paham nggak Mila? Paham Kak. Oke, mantap. Semoga hasilnya bagus. Rencana mau ngambil jurusan apa Mila di UGM, Dek? Kedokteran. Yang pertama kedokteran, yang kedua? Sama-sama kedokteran, cuman beda tempat. Beda universitas. Iya. Oh, UTBK kemarin yang pertama kedokteran UGM. Iya. Yang kedua kedokteran di? Unsud. Unsud. Yang ketiga? Tidak ada. Kosong ya. Semoga lulus pilihannya. Tetap latihan juga, latihan soal. Ini bukunya belum dikirimkan ya. Nanti mungkin segera dikirimkan ke Mila untuk latihannya. Dan nanti juga dikasih ke pengajar yang lainnya juga. Oke, mungkin itu dari kakak Mila. Tetap semangat. Jangan lupa ini apalagi ngambil kedokteran ya, sel ini sangat penting juga. Mana tahu nanti Mila mau tes DNA kan anak orang kan. Nah ini cocok nggak? Jadi masuk juga pelajaran dari reproduksi sel ini. Oke Mila, tetap semangat, latihan juga sendiri di rumah sambil nunggu-nunggu malam, nunggu pagi ke siang, kerjain soal-soal ya Dek. Baiklah, sekian perjumpaan kita, tetap semangat Mila. Selamat malam. Selamat malam Kak, terima kasih ya Kak. Iya Mila.